Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Sekarang kelas 10 IPA IPS yang sangat saya cintai. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online yang semestinya tadi kita laksanakan melalui live streaming. Karena ada kendala teknis, maka kita lakukan pembelajaran melalui rekaman, melalui video ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja anak-anak sekalian. Terima kasih anak-anak sekalian masih tetap setia menonton pembelajaran online yang dilaksanakan karena kita semuanya sedang kena wabah virus corona. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, walaupun di rumah dan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, anak-anak tetap merasa bahagia, bersenang hati, dan terutama tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan yang pertama kepada seluruh bangsa kita, kepada masyarakat Indonesia, kepada presiden kita, kepada pemimpin negara ini, agar semuanya terhindar dari virus corona. Demikian juga kita tujukan kepada diri kita sendiri dan seluruh keluarga kita, terutama juga keluarga SMA Negeri Sekarang, mudah-mudahan juga terbebas dari virus corona. Yang ketiga, kita niati doa pada hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku masih tetap bisa mengikuti dengan penuh semangat, dan yang jelas anak-anak tetap gembira walaupun di rumah. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, pembelajaran pagi hari ini kita mengambil tema belajar dari biografi. Mari kita ikuti presentasi yang saya sajikan berikut ini. Belajar dari biografi anak-anak sekalian. Materi ini merupakan materi kelas 10 SMA pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020 untuk anak IPA dan anak IPS, terutama yang saya ampu. Materi pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran ada 4 anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah memahami arti biografi anak sekalian. Yang kedua, mengidentifikasi ciri biografi berdasarkan isinya. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks biografi. Dan yang keempat, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Perlu saya ingatkan kembali anak sekalian, jangan lupa membawa catatan, membawa buku, membawa alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan di video ini. Nah sekalian, ayo kita tonton terlebih dulu video yang sudah saya siapkan berikut ini. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Karpawiaji, ia bernama Siap. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap. Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan dewasa. Ia juga dikenal sebagai sosok religius Islam, sering mengikuti kegiatan Ormas Muhammadiyah. Jenderal Sudirman menempuh pendidikan keguruan di Amerika. Dia belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini ia lakukan setelah tamat melaksanakan belajarnya di Biro. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion.
Tahun 1945, setelah memproklamirkan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokasi Badan Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, sehingga pasukan Inggris mundur. Selama 3 tahun, Sudirman menjadi saksi kegagalan rehabilitasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjadi Indonesia, di antaranya perjanjian Linggarjati dan Danville. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan pasukan pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 6 bulan. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949, Sudirman mendirikan markas tentara Sebo di dekat Gunung Lawu. Dari sini, ia dapat mengamati kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Jakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 16 jam, menjadi puncak kekuatan dan sukses, dan membuat Belanda kehilangan muka di mata internasional. Sosok Sudirman yang santun, beribawa, serta lugas dalam bergaul membuat ia disegani di kalangan militer maupun masyarakat. Juga sifat rendah hati sebagai panglima besar yang tidak menonjolkan pangkat, bintang, atau tanda jasanya, tetapi menjiwai dengan semangat dan keprihatinan terhadap keadaan bangsa saat itu. Monggo. Tarik pembeli Ipan tak jelek kok gak om. Mari di Ipan. Wis masuk nek tak Ya, sudah wis bisa om. Itu kaki perang itu. Kita Ini Ipan. nama itu pulang ya. Pulang sing lima itu. Masih ini aku enggak ada rumah no. Ya, ini tak sakit. Oh seman barang kan dulu tak kira sampai ya. Terus ini terus sakit. Belum. Mana ya? Kaon kebenaran sekolah. Terus mana yang perlu? Buat ini kok mas nampil pernah sampai. Dulu tak kuda saya. Sopan awal pas kau mah Itu ya. Wis kan ya. akhir mau itu pulang dalam betul ada yang kesini ikutan dulu bukan tidak tarik. Oh ya. Ya benar. Mm-mm. Saya yang bukan tidak tarik contoh. Iya. Demikian itu video yang bisa Anda tonton anak sekalian. Hari ini mari kita lihat kembali setelah Anda melihat video yang sudah saya sampaikan tadi selama beberapa menit. Ada 4 pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, siapakah tokoh yang dibahas pada video tersebut? Aha. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, mengapa beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional?
Yang ketiga, apa yang beliau lakukan setelah kemerdekaan Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, mungkin saja begitu. Bagaimana beliau berjuang demi membangun Indonesia, dan apa yang bisa diteladani dari tokoh tersebut? Jawaban-jawaban pertanyaan Anda bisa jawab di chat kolom komentar di bawah YouTube ini. Nah sekalian, coba catat di kolom komentar ya. Sebutkan nama dan kelas, kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan sebaik-baiknya. Jika Anda kurang memahami film tadi, Anda bisa melakukan nonton ulang di video YouTube pada alamat yang sudah tertera di atas. Nah sekalian, tadi kita sudah melihat video biografi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan biografi itu? Kalau kita lihat dari asal kata, maka biografi itu terdiri dari kata bio dan grafi. Bio itu berasal dari kata bio, maksudnya hidup. Sedangkan grafi itu berasal dari kata graf yang berarti tulisan, anak-anak sekalian. Jadi kalau kita definisikan secara harafiah di sini, biografi itu tulisan yang hidup, gitu ya. Tulisan yang hidup. Nah, maksudnya bagaimana, anak sekalian? Jadi kalau kita kembali kepada makna biografi tadi, ini kita bicara pada teksnya, berarti kalau teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Nah itu tadi ada kata hidup tadi ya, mana ya, berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang. Dengan tujuan apa, anak-anak? Dengan tujuan tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi kalau kita bisa membaca teks biografi, berarti kita sedang mempelajari cerita tentang kehidupan seseorang dengan tujuan kisah tersebut dijadikan sebagai teladan untuk kita semuanya. Anak-anak sudah siap mencari teks biografi? Belajar tentang teks biografi? Ayo kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, bagaimanakah ciri-ciri teks biografi itu? Nah, ada 3 ciri teks biografi, anak-anak sekalian. Yang pertama nih, yang berwarna biru ini, yang saya format dalam warna hijau ini, coba dibaca. Memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi anak-anak sekalian, teks biografi itu harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang sedang kita ceritakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks narasi. Jadi teks biografi ini ceritanya berbentuk narasi, anak-anak sekalian. Masih ingat pelajaran sebelumnya tentang teks narasi? Ya, mungkin saja begitu. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang teks narasi. Yang kedua, anak sekalian, teks biografi itu merupakan teks yang memuat fakta pengalaman hidup. Jadi tadi faktanya apa, anak-anak? Fakta tentang pengalaman hidup. Apa itu pengalaman hidup, anak-anak? Oh, mungkin saja Raffi pernah sukses menjadi seorang pembalap, dan kemudian Raffi menceritakan kisah suksesnya menjadi seorang pembalap itu
menjadi sebuah tag. Nah, itu berarti ini menceritakan tentang pengalaman hidup, fakta tentang pengalaman hidup. Disebut fakta karena sudah dijalani oleh Raffi. Jadi fakta pengalaman hidup itu adalah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah, dalam mengarungi kehidupan, terutama yang akhirnya menjadi sukses. Itulah yang harus ditulis dan bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Itu anak-anak. Jadi yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah ini yang warna oranye ini. Jadi memuat sebuah fakta tentang pengalaman hidup. Sedangkan yang ketiga anak sekalian, struktur biografi itu jelas. Struktur biografi itu jelas. Jadi biografi, teks biografi ini memiliki struktur. Strukturnya bagaimana? Nanti akan kita pelajari di bagian berikutnya. Nah, anak sekalian, biografi itu ternyata dibagi menjadi beberapa kelompok anak sekalian. Nah, kalau kita lihat biografi itu dilihat dari penulisnya dulu ini. Jadi ada biografi yang pertama, ini berdasarkan penulisnya ini adalah yang disebut sebagai autobiografi anak-anak sekalian. Ini saya sertakan contoh sebuah buku autobiografi. Ayo ini kira-kira gambarnya siapa ini yang saya lingkari ini? Oh ya, benar. Ini adalah gambar Bapak Muhammad Hatta. Siapa dia? Adalah tokoh proklamator kita. Menulis sebuah buku tentang dirinya sendiri untuk negeriku. Ditulis oleh beliau, Bapak Muhammad Hatta. Sehingga buku ini disebut sebagai autobiografi. Sedangkan di sebelahnya ini anak sekalian, yang saya lingkar ini yang gambarnya luar biasa ini. Keren. Gambar anak muda tertulis Hairil. Siapa kira-kira itu Hairil itu? Kira-kira. Hairil di sini adalah nama lengkapnya Hairil Anwar. Sebuah buku ditulis oleh Hasan Aspahani. Ditulis oleh Hasan Aspahani. Jadi ini Hairil Anwar tidak menulis buku ini, tapi yang menulis orang lain. Sehingga inilah yang disebut sebagai biografi tadi. Jadi menurut penulisnya anak-anak sekalian ada autobiografi dan yang kedua ada biografi. Ya, ini kira-kira pembagian teks biografi anak-anak sekalian. Kita lihat berikutnya. Kita bisa melihat tulisan biografi itu anak-anak berdasarkan izin penulisan. Jadi begini anak-anak, ada sebuah biografi itu yang ditulis berdasarkan izin orang yang ditulis atau tokoh yang ditulis tadi. Misalnya saja ini ada tokoh Gus Dur. Ada tokoh Gus Dur. Kemudian di sini ditulis oleh seseorang. Nah, nama teks biografinya disebut sebagai author-riset biografi. Author-riset biografi. Ini contohnya. Kalau buku itu ditulis tanpa seizin tokoh yang ditulisnya, disebut sebagai unauthorized biografi. Apa itu? Unauthorized biografi. Apa tadi anak-anak saya? Kita ulang. Unauthorized biografi. Nah, ini di sebelah kanan ini ada gambar seorang wanita, Melania Trump, The Unauthorized Biography. Ini berarti buku ini ditulis oleh seseorang tanpa izin orang yang ditulis.
tokoh yang bersangkutan. Nah, mengapa kok tanpa izin anak sekalian? Ada kemungkinan tokoh itu sudah tidak ada, baru ditulis biografinya, sehingga tidak izin kepada yang ditulis. Begitu anak-anak kira-kira. Nah, kita lihat yang ketiga yang dari tujuan pembelajaran hari ini itu sebenarnya ini. Biografi dilihat dari sisi isinya. Nah, apa itu biografi dilihat dari sisi isinya? Ayo kita lihat yang pertama itu. Yang ada gambar wanita ini. Ada gambar wanita ini. Biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup itu yang bagaimana anak sekalian? Biografi perjalanan hidup adalah perjalanan berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Jadi perjalanan hidup itu kisah cerita hidupnya bagaimana. Kalau berjalan itu kan maju ya. Maju ke depan gitu ya. Jadi kalau kita hitung yang disebut sebagai perjalanan hidup itu biasanya adalah kalau hitungan matematika itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara urut. Biasanya diceritakan secara urut perjalanan hidupnya dalam sebuah bab-bab di dalam biografi. Nah, biografi yang kedua itu biografi perjalanan karir. Karir itu apa anak-anak? Karir adalah pekerjaan. Jadi berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir itu dilakukan saat ini dan bisa mencapai sukses. Nah, itulah yang disebut sebagai biografi perjalanan karir. Di slide ini saya contohkan, walaupun ini tidak kelihatan, ini judulnya adalah 80 pengusaha sukses dunia. 80 pengusaha sukses dunia. Ini adalah sebuah contoh biografi perjalanan karir anak-anak sekalian. Saya ulang, ini adalah sebuah biografi perjalanan karir. Bagaimana 80 tokoh dunia itu berusaha sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Nah, karirnya seperti apa? Mulai dari dia berkarir sampai karirnya itu sukses. Nah, Anda bisa membacanya di buku ini. Tersedia juga ada dalam bentuk PDF, ya. Berikutnya anak-anak sekalian, biografi itu bisa juga kita lihat dari persoalan yang dibahas. Ayo, tokoh yang saya beri huruf A ini kira-kira siapa ya? Kira-kira pasti tahu semuanya ya. Ini adalah sebuah biografi perjalanan politik beliau, Jokowi, politik tanpa pencitraan. Demikian judul buku ini. Kemudian buku ini ditulis oleh Bimo Nugroho dan Ajianto Dwi Nugroho. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Nah, dilihat dari apa persoalan yang dibahasnya, dalam contoh ini saya sebutkan ini adalah biografi politik. Dari judulnya saja sudah terlihat, Jokowi politik tanpa pencitraan. Apa maksudnya buku ini? Kalau ingin tahu, ya baca sendiri aja lebih lengkapnya. Baiklah anak-anak sekalian. Yang kedua, dilihat dari persoalan yang dibahas ini ada biografi intelektual, dan yang ketiga ada biografi jurnalistik. Bagaimana itu biografi intelektual? Ini kebetulan saya ambil contoh buku berjudul Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, sebuah biografi intelektual. Artinya, biografi intelektual itu membahas persoalan
tokoh dilihat, sekali lagi, dilihat dari pemikirannya, anak-anak sekalian. Jadi saya ulang, mohon maaf, slide-nya ada trouble sedikit. Saya ulang, anak-anak sekalian. Jadi biografi intelektual itu merupakan biografi yang mengulas tokoh dari sisi pemikirannya. Saya ulang, dari sisi apa? Pemikirannya, pemikiran beliau. Nah, coba dilihat dari contoh ini. Judul ini, Gus Dur dan ilmu sosial transformatif. Apa yang ingin diungkap dari penulis biografi ini? Pandangan Gus Dur tentang ilmu sosial yang transformatif. Apa itu transformatif? Nah, kalau Anda ingin membahas lebih jauh tentang ini, nanti cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau cari di Google ya. Atau bahkan Anda ingin membaca buku ini secara lengkap, baca aja. Bukunya sangat menarik. Ini yang kedua, anak-anak sekalian. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, ada biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik itu adalah sebuah biografi yang penulisannya, anak-anak sekalian, didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang ditulis atau tokoh-tokoh lainnya, merujuk pada pengalaman hidup beliau dengan teknik wawancara atau jurnalistik, gitu. Nah, di sini ada biografi yang saya contohkan, ini adalah biografinya Amir Mahmud NS, sebuah biografi jurnalistik ditulis oleh Amir Mahmud NS. Berarti ini kalau dilihat dari sisi penulisnya tadi disebut sebagai autobiografi. Tapi karena ini ditulis dengan wawancara juga dengan tokoh-tokoh lain, maka ini disebut sebagai biografi jurnalistik. Ada wawancara dengan tokoh-tokoh lain, maka di sini disebut sebagai biografi jurnalistik, anak-anakku sekalian. Yang ketiga, yang kelima, anak-anak sekalian. Kita melihat sebuah teks biografi berdasarkan penerbitannya. Ada dua jenis, anak-anakku sekalian. Yang A, yaitu buku biografi yang diterbitkan sendiri. Buku yang diterbitkan sendiri. Maksudnya bagaimana? Buku biografi ini diterbitkan oleh penulis dengan biaya dari penulis, dicetak dengan biaya penulis, dipasarkan oleh penulis. Oleh karena itu, buku ini disebut sebagai buku biografi. Ya, anak-anakku sekalian, ada sedikit trouble di sini. Jadi saya ulang kembali. Yang pertama adalah buku yang diterbitkan sendiri oleh penulisnya, dipasarkan sendiri oleh penulisnya, dan biayanya juga ditanggung oleh penulisnya. Di dalam istilah penerbitan ini disebut sebagai penerbitan indie, anak-anakku sekalian. Jadi kalau anak-anak punya tulisan tentang diri anak-anak sekalian, kemudian ingin ditulis dan diterbitkan menjadi buku, bisa memilih melalui penerbitan indie atau di sini buku sendiri istilahnya. Nah, berikutnya adalah buku bersubsidi. Artinya bagaimana anak-anakku sekalian? Kalau tadi diterbitkan sendiri dengan biaya sendiri, dipasarkan sendiri, buku biografi jenis kedua ini diproduksi yang biayanya ditanggung oleh sponsor. Nah, sponsor itu siapa?
sponsor itu bisa pemerintah, bisa lembaga pendidikan, bisa juga penerbit. Penerbit itulah yang membiayainya, kemudian penerbit yang memasarkan, penerbit juga yang bertanggung jawab kepada penerbitan itu. Nah, itu kalau di dalam istilah penerbitan anak-anak, bukunya disebut sebagai penerbit mayor. Kalau tadi penerbit indie, ini penerbit mayor. Contoh buku yang saya sertakan pada gambar ini adalah buku tentang Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ditulis oleh Rahmat Kurniawan. Nah, ini penerbitnya adalah Bimedia Pustaka tahun 2016, dan tentu ini bersponsor, artinya penerbit inilah yang membiayai dan menjual terbitan itu. Baiklah anak-anak sekalian, jadi dapat kita simpulkan sampai di sini ada 5 jenis teks biografi. Dilihat dari apanya, dilihat apanya, dari data apanya tadi. Yang kelima ini dilihat dari penerbitannya. Baik, bisa tahu dari apa saja kira-kira? Oh, ya, jawaban Anda benar. Baiklah, sekarang kita lihat struktur teks biografi. Sepanjang apapun teks biografi anak sekalian, hanya mengandung 3 struktur saja. Oke, 3 struktur. Yang pertama, anakku sekalian, strukturnya disebut sebagai orientasi. Yang kedua, anakku sekalian, strukturnya disebut sebagai peristiwa atau masalah. Yang ketiga, anak-anak sekalian, disebut sebagai reorientasi. Oke, apa itu orientasi? Apa itu peristiwa atau masalah? Dan apa itu reorientasi? Orientasi anak-anak sekalian adalah sebuah pendahuluan, gampangnya seperti itu. Sebuah pendahuluan. Orientasi atau setting ini biasanya berisi informasi mengenai apa anakku sekalian? Mengenai latar belakang atau latar belakang kisah yang diceritakan. Apa itu kira-kira? Ihwal tentang siapa, kapan, dan di mana serta bagaimana tokoh itu diceritakan. Maka pada tahap ini disebut juga sebagai tahap pengenalan sebuah tokoh, suatu tokoh. Maka tadi saya sebut sebagai apa? Sebagai pendahuluan. Disebut apa nama saya lihat? Pendahuluan. Nah, itulah yang disebut sebagai orientasi anak-anak sekalian. Jadi apa orientasi? Pendahuluan, berisi mengenai pengenalan sebuah tokoh, mengenai ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana tokoh tersebut. Ya, begitu kira-kira. Baik, sedangkan yang kedua itu peristiwa atau sering juga disebut sebagai masalah anak sekalian. Nah, nomor 2 inilah sebenarnya inti dari sebuah teks biografi. Pada tahap penceritaan peristiwa atau masalah ini anak-anak sekalian, diceritakan bagaimana tokoh itu, peristiwa apakah yang dialaminya, bagaimanakah kejadiannya, dan bagaimanakah pemecahan masalah dalam proses kehidupan atau dalam proses berkarir. Nah, jadi ini kalau biografinya bicara tentang karir, berarti nanti juga akan membahas tentang karirnya itu bagaimana. Bagaimana memecahkan masalah-masalah karir itu. Bagaimana dia memiliki masalah dan bagaimana dia memecahkan masalah-masalah dalam karirnya. Yang kemudian disinilah disebut sebagai inti cerita. Karena di sini anak-anakku sekalian
menceritakan tentang tokoh itu hingga mengantarkan tokoh itu meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesannya. Begitu anak-anak sekalian. Itu yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah inti. Sedangkan yang ketiga disebut sebagai reorientasi. Reorientasi ini anak-anak sekalian, sebagaimana saya sebut di dalam tulisan ini, saya blok di sini berwarna pink ini, opsional. Reorientasi itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Begitu maksudnya opsional itu anak-anak sekalian. Nah, bagian reorientasi ini adalah sebuah bagian penutup. Gampangnya ngono ya nak ya. Jadi di bagian ini disebut sebagai apa? Bagian penutup. Ya, sebuah bagian yang berisi pandangan penulis tentang sosok tokoh yang dijelaskan pada teks ini. Pandangannya penulis, jadi bukan pandangan tokoh yang ditulis, tetapi pandangan penulis. Jadi ada 3 anakku sekalian. Ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Itu struktur teks biografi. Nah, mari kita lihat contoh struktur teks biografi diambil dari buku berjudul Insinyur Soekarno. Ini orientasinya. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Dia anak seorang guru sekolah rakyat, Raden Sukami, dan wanita Bali berdarah bangsawan Ida Ayu Rai. Sebagai anak priai yang memang pandai, Soekarno bisa mengecap pendidikan tinggi dan lulus dari Sekolah Teknik Tinggi di Bandung atau yang kini disebut sebagai ITB pada tahun 1925. Sebagai mahasiswa teknik, Soekarno terbilang pandai. Akan tetapi, ide-ide nasionalismenya rupanya telah membuat dirinya terpikat. 3 bulan setelah lulus pada tahun 1926, lelaki yang dikenal sebagai orator ulung ini memuatkan ide-ide politiknya di media massa dalam bentuk artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxis. Tulisan ini sangat menekankan ide persatuan antar kelompok yang kemudian menandai pemikiran politiknya sepanjang karirnya. Coba kita lihat teks ini anakku sekalian. Teks ini mengenalkan siapa Soekarno dari sisi kapan dia lahir, anak siapakah dia, sekolah di manakah ia, bagaimana ketika dia bersekolah, dan bagaimanakah ketika dia selesai bersekolah. Nah, disinilah disebut sebagai perkenalan tokoh. Makanya bagian ini atau penggalan ini disebut sebagai reorientasi, anakku sekalian. Nah, melanjutkan dari teks tadi, ini saya cuplik beberapa peristiwa yang menonjol dari biografi Insinyur Soekarno ini. Perjuangan politik merebut kemerdekaan berlanjut dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Soekarno menerapkan sikap non-kooperatif dengan Belanda yang membuatnya beberapa kali masuk tahanan sampai selesai anakku sekalian. Coba kita lihat peristiwa satu ini. Ini penggalan kisah ya, tidak saya ambil secara urut sehingga di sini perjuangan politik langsung saja masuk pada perjuangan politiknya. Bagaimana itu perjuangan politiknya di awal kemerdekaan. Peristiwa kedua. Peristiwa ketiga. Bisa dibaca?
Ketika sistem pemerintahan parlemen terbukti tidak berjalan dengan efektif, Soekarno pada akhir tahun 1956 menyerukan pembubaran semua partai politik. Dia kemudian membentuk demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan pada tahun berikutnya membubarkan parlemen terpilih. Soekarno mencoba menerapkan gagasannya akan 3 pilar kehidupan bangsa, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Namun, kondisi krisis ekonomi dan politik dalam negeri terus bertambah runyam. Nah, ini sebuah penggalan teks yang luar biasa. Anakku sekalian, sebuah kisah beliau bagaimana mendirikan Indonesia dengan berbagai masalah dalam kehidupan bangsa pada tahun 1959. Untuk lebih lanjut tentang hal ini mungkin Anda nanti bisa membaca buku aslinya, anakku sekalian. Ini peristiwa 4. Ini peristiwa saya cuplikan hanya 4 peristiwa ya. Langsung saja contoh reorientasi, anakku sekalian ya. Jadi kalau peristiwa tadi menceritakan kisahnya, karirnya, bagaimana mengatasi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Sekarang kita lihat pada contoh reorientasi, anakku sekalian. Sebagai founding father atau bapak bangsa Indonesia, Bung Karno telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Dengan perjuangan yang tanpa pamrih, Bung Karno telah membangun tatanan keadilan yang menyejahterakan rakyat Indonesia serta berhasil menyejajarkan Indonesia dengan negara lainnya. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Oke, anakku sekalian. Di sini tadi saya sebut reorientasi adalah pandangan penulis. Jadi, apa yang kita baca ini di dalam teks ini, penggalan teks ini merupakan pandangan penulis tentang Soekarno. Apa pandangan penulis tentang Soekarno? Disebutnya Soekarno sebagai founding father atau bapak bangsa Indonesia. Berikutnya, Soekarno telah mengantarkan kemerdekaan. Soekarno telah berjuang tanpa pamrih. Soekarno atau Bung Karno telah membangun tatanan kehidupan yang berkeadilan, mensejahterakan rakyat, serta berhasil menyejajarkan Indonesia di mata negara-negara lain. Jadi ini adalah sebuah pandangan dari penulis teks biografi ini. Oke, jadi dengan demikian anak-anak paham belum? Teks biografi strukturnya 3, yaitu orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Kita ulang kembali anak-anakku sekalian. Jadi struktur teks biografi itu mengandung unsur orientasi atau disebut sebagai pengenalan, peristiwa atau yang kita sebut sebagai isinya, dan reorientasi atau sebagai penutup berisi tentang pandangan penulis tentang tokoh. Oke, kita lanjutkan anakku sekalian ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya anakku sekalian, kita akan belajar mengenal penyajian karakter unggul teks biografi. Saya ulang, mengenal penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Kita lihat tayangan berikut ini. Pada gambar ini ada gambar orang yang saya beri atau saya tutup dengan huruf M. Kira-kira siapa anak-anakku sekalian? Ayo, siapa yang tahu? Wow, ini adalah tokoh ternama,
tokoh ternama yang luar biasa, tokoh milenial yang menjadi pejabat pada masa pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2019 ini. Siapa dia? Pasti Anda kenal siapa dia. Beliau adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Oke. Nah, ingin tahu kira-kira bagaimana anak-anak sekalian mengetahui karakter Bapak Nadiem? Di bagian akhir pembelajaran kita nanti anak-anakku sekalian akan ada sebuah video tentang beliau. Tapi intinya anakku sekalian, untuk mengetahui karakter unggul atau keunggulan dari sebuah tokoh dalam teks biografi anakku sekalian, ini dilakukan dengan dua cara. Yaitu yang pertama itu mendeskripsikan fisiknya, dan yang kedua mendeskripsikan psikologisnya. Jadi deskripsi fisik dan deskripsi psikologis anakku sekalian. Baiklah, apa yang dimaksud dengan deskripsi fisik? Deskripsi fisik itu adalah memberikan deskripsi tentang bagaimana tampilan, cara berpakaian, atribut yang ia miliki, dan hal-hal lain secara visual. Mari kita lihat gambar di samping ini. Coba, ini deskripsi fisik Pak Nadiem. Deskripsi fisik Pak Nadiem Makarim. Dari tampilan fisiknya, warna hijau tadi itu visualnya. Secara visual ada warna hijau, ada tulisan Jack di situ, itu artinya Gojek. Jelas kita akan melihat dari deskripsi fisik ini, beliau adalah seorang pengusaha Gojek yang sangat terkenal, itu ojek online yang sangat terkenal itu. Ini deskripsi fisik dari gambar ini. Sedangkan kalau kita ingin melihat deskripsi psikologisnya, nanti kita akan belajar di video beliau. Nah, deskripsi psikologi itu yang bagaimana anakku sekalian? Deskripsi psikologi itu mendeskripsikan tokoh melalui psikologinya, yaitu dengan cara misalnya mendeskripsikan sikapnya, cara mengambil keputusannya, dunia kerjanya, lingkungan sosialnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan karakter tokoh. Jadi bisa berupa apa lagi? Sekali lagi, sikapnya, cara mengambil keputusan, cara bekerja, lingkungan sosial, dan lain sebagainya, yang kemudian menciptakan sebuah karakter dari tokoh tersebut. Baiklah, ayo kita lihat sosok inspiratif dari pengusaha inspiratif dalam video biografi berikut ini. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya. Kita tonton. 10 fakta unik tentang sosok wirausahawan inspiratif Nadiem Makarim. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Sobat Ngobi pasti sudah tidak asing dengan slogan An Ojek for Every Needs, bukan? Satu slogan yang terpajang di bagian belakang jaket pengemudi transportasi online sejuta umat, yaitu Gojek. Membicarakan tentang Gojek tidak akan pernah lepas dari sosok pendirinya, Nadiem Makarim. Sukses menjalani pendidikan di luar negeri tak membuat Nadiem lupa diri. Ia kembali ke Indonesia untuk bisa berkontribusi bagi tanah airnya. Menerima penghargaan ASEAN of the Year dan The Bloomberg 50 membuat namanya kini sejajar dengan tokoh-tokoh dunia seperti Presiden Meksiko, pendiri Spotify, hingga penyanyi terkenal Taylor Swift dan BTS.
Hal ini semakin memantapkan Nadiem menjadi satu sosok pengusaha muda sukses Indonesia yang mampu membuat satu terobosan dan mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat. Lalu, bagaimana sepak terjang Nadiem merintis dan mengembangkan usahanya? Berikut ini 10 fakta unik tentang Nadiem Makarim yang bisa dijadikan inspirasi bagi Sobat Robi. Tapi sebelum itu, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1. Bukan terlahir dari keluarga pengusaha. Jika beberapa pengusaha sukses terlahir dari keluarga pengusaha juga, maka tidak dengan Nadiem Makarim. Pria bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim ini berasal dari keluarga dengan latar belakang yang jauh dari dunia bisnis. Sang ayah, Nono Anwar Makarim, dikenal sebagai seorang aktivis dan pengacara terkemuka. Sedangkan sang ibu, Atika Al-Gadri, diketahui sebagai seorang penulis lepas yang juga merupakan putri dari salah satu perintis kemerdekaan Indonesia, Hamid Al-Gadri. Bisa dikatakan bahwa Nadiem adalah satu-satunya anggota keluarga yang bergerak di dunia entrepreneurship. Meskipun memiliki pekerjaan dan minat yang berbeda, ia memiliki orang tua yang selalu mendukung usahanya. Nomor 2. Didikan untuk tidak lupa diri. Sebagian besar waktu pendidikan Nadiem dihabiskan di luar negeri. Ia sempat berpindah-pindah SMA dari Jakarta ke Singapura dan menyelesaikannya di sana. Selepas lulus SMA, Nadiem memilih jurusan International Relations di Brown University Amerika Serikat, serta meneruskan gelar pasca sarjananya di Harvard Business School. Tak hanya itu, Nadiem bahkan sempat mengikuti foreign exchange di London School of Economics. Meskipun begitu, sejak kecil Nadiem dididik untuk dapat kembali dan berkontribusi bagi tanah air. Dalam satu kesempatan ia berkata, "Saya dididik dari kecil untuk kembali dan berkontribusi ke tanah air, walaupun seumur hidup lebih sering sekolah di luar negeri. Orang tua saya sangat nasionalis, dan karena itu, passion saya untuk Indonesia sangat besar." Rasa cinta tanah air memang harus kita miliki, Sobat Ngobi, terlepas di mana saja kita menempuh pendidikan. Nomor 3. Berkarir di Indonesia. Sebelum menempuh pasca sarjananya di Harvard, Nadiem sempat memasuki dunia kerja. Nadiem mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di McKinsey & Company. Sepulang dari Harvard, Nadiem terjun kembali sebagai pengusaha dengan menjadi co-founder Zalora Indonesia, merangkap sebagai managing editor. Setelah memutuskan keluar dari Zalora, ia lalu menjabat CEO Kartuku, dan sekarang seperti yang kita kenal sebagai pendiri dan CEO Gojek. Nomor 4. Sosok di balik Gojek. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, membicarakan Gojek tentu tidak akan pernah lepas dari sosok Nadiem Makarim. Gojek adalah Nadiem, dan Nadiem adalah Gojek. Kecanggihan inovasi transportasi yang kita nikmati setiap hari ini ternyata berawal dari keresahan Nadiem. Nadiem yang saat itu tengah bekerja di ibu kota, lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang mobil pribadi, dikarenakan mobilitas yang tinggi dan berhadapan dengan kemacetan Jakarta. Nadiem mengandaikan, jika saja ada layanan transportasi yang cepat dan praktis, pasti bisa membantu warga Jakarta. Menggandeng beberapa tukang ojek langganannya, Nadiem lantas mewujudkan idenya itu dengan mendirikan Gojek. Gojek akhirnya resmi beroperasi pertama kali pada tahun 2011 bersama 20 tukang ojek dengan sistem call center dan telah berkembang menjadi sebuah layanan an ojek for every needs yang berkembang begitu cepat. Nomor 5. Solutif memanfaatkan teknologi. Berdasarkan pengamatan Nadiem yang hampir setiap hari menggunakan jasa ojek, ia melihat bahwa sebagian besar waktu tukang ojek hanya dihabiskan di pangkalan menunggu penumpang. Hal ini dianggap Nadiem sebagai satu hal yang kurang efektif, karena terkadang banyak orang membutuhkan jasa ojek, namun tak bisa menemukan satupun yang lewat karena jauh dari pangkalan. Hal ini lantas membuat Nadiem berpikiran tentang sebuah layanan transportasi yang cepat dan praktis untuk sebuah solusi. Melalui Gojek, Nadiem membuat satu layanan transportasi yang bisa memudahkan tukang ojek bertemu dengan calon penumpang. Berawal dengan sistem call center, Gojek membuat perkembangan dengan lagi-lagi memanfaatkan teknologi, yaitu mobile apps.
Setelah mendapatkan suntikan dana dari sejumlah perusahaan investasi asal Singapura, Gojek resmi meluncurkan aplikasi mobilenya di tahun 2015. Di tahun inilah, Gojek menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia dengan layanan transportasi online yang memberi banyak kemudahan untuk pelanggan. Apakah Sobat Ngobi termasuk salah satu pelanggan Gojek yang mendapatkan kemudahan? Nomor 6, sempat dianggap tidak waras. Dengan idenya ini, Nadiem sempat dianggap gila. Anggapan ini justru datang dari driver 001, Mulyono, yang menjadi pengemudi pertama di Gojek. Mulyono sendiri adalah salah satu tukang ojek pangkalan di dekat rumah Nadiem yang tertarik mendaftar jadi mitra Gojek. Mulyono awalnya tidak mengira jika Gojek akan menjadi sebesar ini. Ia kembali teringat keyakinan Nadiem bahwa Gojek akan dikenal masyarakat Indonesia, dan Nadiem pun kini membuktikan keyakinannya. Mulyono pernah berkata, "Saya anggap Nadiem gak waras. Spontan waktu itu saya bilang, ngaco kepada Nadiem." Berawal hanya dengan 20 pengemudi, sekarang Gojek telah berkembang menjadi puluhan ribu dan merambah ke negara lain seperti Singapura dan Vietnam. Tidak hanya untuk transportasi saja, Gojek pun kini membuat layanan berupa pembayaran online yang begitu memudahkan. Nomor 7, memberi perubahan kehidupan di Indonesia dengan cepat. Bagi Nadiem, Gojek tak hanya sebuah bisnis semata, melainkan memiliki satu misi sosial. Selain ingin memberikan satu layanan transportasi yang cepat dan proaktif, Nadiem juga bermimpi bisa ikut meningkatkan pendapatan para tukang ojek di Jakarta saat itu. Dengan adanya Gojek, terbukalah banyak lapangan pekerjaan untuk beberapa orang yang memang membutuhkan pekerjaan sampingan. Selain sebagai pengemudi, beberapa fitur Gojek pun memberikan kemudahan bagi penyedia jasa atau konsumsi seperti makanan, salon, cleaning service, dan yang lainnya untuk bertemu dengan pelanggannya dengan cepat. Hal ini membawa dampak yang begitu masif untuk masyarakat Indonesia, karena Gojek seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara produsen, distributor, dan konsumen dengan cepat dan tepat. Terlebih lagi dengan tarif Gojek yang terjangkau dan mengutamakan keamanan, membuat Gojek begitu ramah untuk semua kalangan. Nomor 8, penyabar dan hobi belajar. Pria kelahiran Singapura 4 Juli 1984 silam ini dikenal sebagai seorang yang penyabar dan sangat hobi belajar. Gojek adalah salah satu buah kesabaran dari seorang Nadiem dalam mewujudkan mimpinya. Gojek bukanlah satu hal yang instan. Ia benar-benar membangunnya dari sebuah keresahan yang berakhir dengan sebuah solusi. Berakhir dari kondisi sekitarnya itu, Nadiem berani mengambil langkah untuk sebuah masalah, di mana orang lain masih berkutat hanya pada mengeluh saja. Berbincang dan mengambil pelajaran dari kehidupan tukang ojek membuat Nadiem melihat sebuah peluang usaha. Ketepatan momentum yang Nadiem buat melalui penggabungan layanan transportasi dengan kecanggihan teknologi membuat Nadiem dan Gojek menjadi sesukses ini. Nomor 9, mengantongi penghargaan bergengsi. Kesabaran seorang Nadiem membangun Gojek kini membuat ia masuk dalam daftar The Bloomberg 50, di mana namanya sejajar dengan tokoh-tokoh ternama dalam bidang bisnis, hiburan, politik, keuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Daniel Ek, pendiri Spotify, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, penyanyi kenamaan Taylor Swift dan BTS. Tak hanya itu, Nadiem pun meraih penghargaan ASEAN of the Year sebagai individu paling berpengaruh di Asia oleh The Straits Times pada 2016. Nomor 10, mengutamakan pentingnya orang. Dalam acara Google for Indonesia yang digelar di Jakarta, Nadiem menuturkan bahwa hal utama yang ia pelajari adalah pentingnya orang. Menurutnya, keputusan meletakkan orang yang tepat untuk mengurus satu hal tertentu adalah sebuah tindakan yang krusial. Dalam satu kesempatan, ia mengatakan, tidak memaksa orang melakukan sesuatu yang mungkin bisa ia lakukan dengan bagus, tapi padahal ia memiliki passion di dalamnya. Bagi Nadiem, bisnis tak hanya perkara angka ataupun uang, tapi menekankan pada sikap bersyukur dan terus mau belajar serta hubungan yang baik dengan orang lain. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana Nadiem mengelola Gojek, di mana keamanan dan penilaian sikap menjadi sebuah prioritas untuk pelanggan maupun mitra atau pengemudi Gojek. Itulah tadi 10 fakta unik tentang sosok wirausahawan inspiratif Nadiem Makarim. Untuk pertanyaan hari ini,
Apakah latar belakang keluarga membuat Sobat Ngobi terpengaruh dalam memulai sebuah usaha? Silakan jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Serta kami juga telah khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak sudah melihat sosok inspiratif Bapak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan kita. Nah, setelah melihat tayangan beliau, tayangan beliau tadi Anda bisa nontonnya di di YouTube. Dan kemudian apa yang harus Anda kerjakan anakku sekalian? Setelah melihat tontonan tersebut, kerjakan tugas pada link berikut ini. Ya, ini link untuk Google Form. Link ini akan saya tulis kembali di grup WA masing-masing kelas, dan cara pengerjaannya sampai beberapa hari ke depan. Lihat nanti di dalam deskripsi link pekerjaannya. Terima kasih anak-anakku sekalian telah nonton videonya. Kita akan bicara tentang bagaimana karakter Pak Nadiem, bagaimana sosok beliau nanti di pembelajaran berikutnya. Tidak saya ulas. Mengapa tidak saya ulas? Karena pada pembelajaran berikutnya saya akan mengulas pekerjaan-pekerjaan anak-anakku sekalian untuk memperoleh jawaban dari tujuan pembelajaran kita yang terakhir tadi. Oke, terima kasih anakku sekalian telah nonton video ini, telah melakukan pembelajaran online bersama saya, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap sehat. Baiklah, anakku sekalian, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, siang hari ini, dengan membaca suratul Fatihah kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup video ini. Terima kasih.